Halo, selamat datang kembali dan sesuai dengan janji saya di video sebelumnya ya, bagaimana kita mencari rank atau R importance dari page tertentu, tetapi kali ini kita akan menggunakan sebuah metode yang efektif atau ramah digunakan pada graf data yang besar, seperti itu ya. Jadi kita akan mencari sebuah alternatif lain gitu ya. Di sebelumnya kita sudah berhasil menemukan jawabannya dengan cara menghitung sendiri gitu, baik dengan perkalian matriks ataupun kita melakukan dengan persamaan gitu ya, dengan menyamakan atau membawa ke variabel tertentu gitu, sehingga nanti kita dapat hasilnya. Nah, di sini kita kan menggunakan apa yang namanya itu adalah matrix formulation gitu ya. Jadi di sini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya, untuk mencari nilai ranknya, maka ada 3 komponen yang perlu kalian pahami gitu ya, atau yang diperlukan gitu. Yang pertama itu adalah ada matriks M, dan itu matriks M itu adalah matriks yang stokastik gitu ya. Artinya apa? Nilai yang ada di setiap kolomnya itu ketika dijumlahkan itu adalah satu gitu ya. Jadi kolomnya itu kalau Anda jumlahkan itu harus sama dengan satu, itu stokastik. Kemudian rank vektor gitu ya, dan dimana nilai dari semua elemennya itu harus sama dengan satu, ya itu sama dengan persamaan sebelumnya gitu ya. Kemudian persamaan ini gitu, persamaan ini adalah persamaan yang sangat penting gitu ya, ini akan menyelesaikannya untuk mendapatkan R atau R-nya ini gitu ya. Jadi di sini bagaimana cara membentuk matriks M itu, maka kita bisa melihat hubungannya seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini, kita akan melihat apakah ada link antara I ke J, I menuju ke J gitu ya. Kalau ada, maka kita kasih nilainya 1 per DI. DI itu ada jumlah outlinks dari I ini gitu ya. Jadi misalnya kalau ada 5 ya kita isi 1 per 5 gitu. Atau bagaimana, kalau tidak ada maka 0 gitu. Jadi ini sama seperti sebelumnya ya, yang sudah kalian pelajari di video sebelumnya. Kemudian seperti itu, dan dia stokastik. Kemudian rank vektor itu adalah sebuah representasi dari nilai R yang kita cari gitu, dimana kalau dijumlahkan dia harus sama dengan 1 gitu. Jadi R itu adalah importance score dari page I, dan ini persamaannya, dimana persamaan ini dia akan nilainya akan sama seperti ini gitu ya, sama seperti ini gitu, yang kita cari sebelumnya seperti itu. Jadi langsung saja ya kita lihat contohnya. Jadi kita akan masih memakai graf sebelumnya ya, supaya kita bisa lihat apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, kita akan membentuk matriks M-nya dulu. Seperti itu. Jadi ini persamaan yang di video sebelumnya kita pakai. Jadi di mana kita akan membentuk matriks M-nya, di mana stokastik. Jadi sama dengan caranya gitu ya, kita akan lihat dia menuju kemana aja gitu. Jadi dia ini, dia 1 menuju ke Y dirinya sendiri, 1 kita kasih nilai 1, kemudian menuju ke A kita kasih 1. Pernya berapa? Per 2, karena dia ada 2 di sini ya. Begitu juga dengan A ke sini ada ke A, Y dan ke M, sehingga kita kasih 1 untuk Y, 1 ke M, ada 2 berarti per 2 gitu. Dan untuk M dia cuma ada 1 ke A, maka kita isi yang A, yang lainnya 0. Kemudian per 1 ya, tetap 1, seperti itu ya. Nah, jadi ini stokastik ya, jadi tinggal kita lihat ketika setengah-setengah dijumlahkan sama dengan 1, ini dijumlahkan sama dengan 1, dan ini juga dijumlahkan sama dengan 1. Masuk akal karena kita per ya, per jumlah link yang keluar, seperti itu. Jadi ini kita udah dapat M-nya di sini. Nah, akhirnya kita akan bentuk persamaan seperti ini gitu ya, persamaan ketiga gitu, dimana R itu adalah representasi dari importance-nya gitu ya, atau rank masing-masing gitu. Jadi kita simbolkan saja dengan nama node-nya ya, YAM gitu. Kemudian ininya ya. Jadi sama ya, YAM, kemudian YAM gitu, sehingga kita akan persamaan itu ketika dimasukkan angka seperti ini, dan kalau dikalikan gitu ya, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, maka dia akan equal dengan persamaan ini gitu, dan equal dengan ini gitu ya, yang sebelumnya kita pakai di video sebelumnya gitu. Jadi dia akan equal seperti ini gitu. Oke, jadi kita udah bisa, jadi dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa dia akan equal seperti ini. Nah, bagaimana mendapatkan nilai YAM ini? Itu yang menjadi persoalannya, seperti itu ya.
Nah, di sini kita akan memakai metode yang namanya power iteration method. Gitu. Power iteration method itu adalah bagaimana kita mengalihkan nilai secara iterasi gitu ya, iterate sampai dia mencapai nilai yang convergence gitu. Jadi kalian ingat ya persamaan sebelumnya R sama dengan M kali R gitu. Jadi saya tulis lagi di sini. Di sini juga ada ya. R sama dengan M kali R. Idenya adalah kita akan melakukan iterasi di mana ini adalah nilai lama, saya kasih aksen pembedanya, dan ini adalah nilai baru gitu. Jadi kita akan melakukan iterasi. Jadi ini kali ini dapat nilai baru, kemudian untuk selanjutnya R baru ini, jadi di sini saya kasih ya R sama dengan R aksen gitu semua. Jadi nilai yang baru itu akan kita isi gitu ya. Oh, saya salah. R aksen sama dengan R. Jadi seperti itu ya. Jadi ini yang old, ini yang baru, dan untuk setiap iterasi maka kita balik lagi gitu ya, yang baru menjadi old. Seperti itu. Kemudian kita dapat nilai baru, kemudian kita hitung lagi, dan yang baru jadi yang lama itu dikalikan dengan M, dan dapat nilai R yang baru gitu. Sampai kapan itu kita lakukan? Sampai dia konvergen, seperti itu. Sampai perubahannya tidak minimal gitu ya, di batas tertentu yang kita tentukan gitu ya. Jadi itu idenya ya. Jadi kita bisa lihat caranya adalah seperti ini gitu ya. Suppose gitu ya, kita punya web page, ada sejumlah N, maka kita akan, kalau di persamaan ini maka kan kita harus selalu tahu nilai R old-nya gitu ya. Jadi untuk inisiasi gitu ya, kita sebenarnya bisa isi berapapun gitu ya, tetapi di sini dia pilih untuk 1/n, dengan kata lain dibagi rata gitu. Kalau misalnya di graf kita itu jumlah web page-nya itu ada 10, maka 1/10 masing-masing. Jadi dan di contoh kita itu 3 gitu ya, sehingga yang dipilih adalah 1/3 gitu ya. Dimana nilai R itu kalau dijumlahkan dia harus equal ke 1, seperti itu. Jadi nilainya dibagi rata, seperti itu. Ini untuk initialize, dan itu disebut R0 gitu ya, atau R aksen di sini. Kemudian kita hitung gitu. Dari matriks M sebelumnya, kita kalikan dengan R yang ada di sini, kita dapat R T tambah 1 gitu. Nilai yang baru ya, T tambah 1, nilai sekarang gitu. Kemudian kita lakukan pengecekan, kita hitung selisihnya gitu ya. Nah, ini dikurangkan gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa pakai distance Euclidean gitu. Jadi silahkan kalian pelajari kembali ya, kalian lihat kembali bagaimana cara menghitung Euclidean, harusnya sudah paham gitu. Dan di sini kita lihat, dan ini parameter kita untuk menentukan kapan berhenti. Ketika dia lebih kecil dari nilai tertentu, maka kita berhenti perhitungan, dan R ini yang akan kita pakai gitu. Tetapi kalau tidak, maka kita kembali lagi ke proses iterate ini gitu ya. Seperti itu. Dan ini bisa diisi berapapun ya, tergantung ini kita gitu ya. Tergantung settingan kita gitu. Bisa 0. Jadi betul-betul R baru itu tidak berbeda gitu ya dengan R yang lama, seperti itu. Jadi mau dihitung berapa kali pun, mau diiterate berapa kali pun, dia nilainya tetap sama gitu. Jadi di sini contohnya kita kan pakai konstantanya itu 0 aja gitu ya. Jadi memang betul-betul tidak ada perbedaan gitu. Tapi di dunia nyatanya kita bisa isi ini dengan nilai kecil berapapun, sesuai dengan toleransi kita gitu ya. Perbedaannya mau seberapa jauh, seperti itu. Oke, jadi langsung saja ya kita lihat contohnya. Jadi di sini ini tadi M-nya, dan kita pakai M kali R gitu ya, dimana R aksen itu adalah R terbaru gitu. Jadi kita bisa lihat set 1/n berarti 1/3. R awalnya, ini adalah R awalnya 1/3 ya, dibagi rata. Kemudian kita hitung R baru dengan dikalikan M kali R gitu. Jadi nilai M ini dikali dengan 1/3 ini gitu. Jadi silahkan aja dikali nih ya. Ini kali ini kali ini. Maka hasilnya itu adalah kita dapat R aksen gitu. Dan ini adalah R aksennya. Kemudian kita dapat R aksen, maka R untuk masuk ke selanjutnya gitu ya, maka R sama dengan R aksen, berarti R baru, maka maka kita akan lakukan minimal sekali gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini, karena kita kan tadi 0 ya.
0, kita pilih ininya 0 gitu, selisihnya 0, berarti harus sama, sehingga kita cek di R baru ini apakah dia converge, apakah dia sudah sesuai. Ternyata kita lihat selisihnya ini masih berbeda gitu ya, sehingga kita go to 1 gitu ya. Kembali lagi ke langkah pertama, kita hitung kembali di mana nilai R-nya sudah diubah gitu ya, diubah dengan ini gitu. Kemudian ini kita kalikan lagi dengan matriks M yang ada di sini, dapat ini. Kemudian kita cek lagi apakah perbedaannya gitu ya, masih berbeda, kita kalikan lagi gitu. Dan demikian selanjutnya gitu ya, seterusnya gitu ya. Jadi kita hitung nilai R baru, kita bandingkan perbedaannya, kalau masih berbeda kita hitung kembali gitu. Sehingga ini dilakukan terus sampai kita dapat nilai ini, dan di mana ini tidak berbeda dengan nilai sebelumnya, seperti itu. Jadi mau Anda kalikan lagi ini dengan nilai dengan matriks M di sini, dia akan dapat nilai R-nya seperti ini gitu, dan ini adalah sama dengan nilai yang kita hitung manual sebelumnya gitu ya. Jadi ini sama dengan 0,4, 0,4, 0,2 gitu ya. Jadi tinggal kita hitung aja gitu ya. Jadi ini berapa? 1/5 kan? Atau 0,2, ini 2/5 atau 0,4 seperti itu. Jadi ini nilainya ya. Jadi sama ya. Jadi kita dapat R-nya 0,4, RA 0,4, RM 0,2 gitu. Jadi ada dengan melakukan iterasi sekian kali kita dapat nilai seperti ini gitu. Jadi kita bisa lihat ini lebih ramah terhadap komputasi gitu. Karena apa? Karena kita cuma pakai while aja di sini ya. Kita lakukan perkalian matriks berulang gitu sampai nilainya konvergen seperti itu, dan kita akhirnya bisa dapat rank untuk ke 3 page yang ada di graf kita seperti itu. Oke, jadi cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini, dan silakan tonton video selanjutnya untuk kita bisa dive in ya, mencari tahu apakah pendekatan solusi ini memang betul-betul optimal gitu untuk setiap kondisi gitu ya, bahwa kita akan selalu menemukan hasilnya dengan melakukan iterasi sampai sekian kali seperti itu. Jadi silakan tonton di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.